Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abida Hisi Herianti, Aska Ferdinansyah, Elia Herianti Agustin, Kevin Indra De Lauren, dan Niken Larasati akan memaparkan tentang audit rekrutmen dan kasus pada BRI Cabang Tanjung Bumi. Rekrutmen merupakan salah satu fungsi MSDM pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus, mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan mana yang paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Adapun proses dan tujuan rekrutmen. Dalam proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting. Di antaranya yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut. Pada penyusunan strategi, peran Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan direkrut, di mana tempatnya dan kapan pelaksananya. Yang kedua, pencarian pelamar kerja. Dan yang ketiga, penyaringan atau penyisihan pelamar kerja yang tidak cocok. Dan selanjutnya, pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar yang sudah disaring merupakan kumpulan individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, tujuan rekrutmen. Yang pertama, untuk memikat sebagai besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang kedua, tujuan pasca pengangkatan, yaitu penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan citra umum organisasi sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan. Berikutnya ada sumber rekrutmen dan metode rekrutmen sumber daya manusia. Pada sumber rekrutmen terdiri dari sumber internal dan sumber eksternal. Di antaranya, sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindahkan atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dipanggil kembali. Metode perekrutan dengan sumber internal antara lain dengan cara yang pertama, rencana suksesi atau succession planning, dan yang kedua, penawaran terbuka untuk suatu jabatan atau job posting. Yang ketiga, perbantuan pekerja atau magang, dan yang keempat, penggunaan daftar keterampilan. Selanjutnya, untuk sumber eksternal dalam perekrutan yaitu lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi, dan outsourcing. Dalam metode perekrutan karyawan dengan sumber dari luar perusahaan dapat dilakukan yaitu melalui iklan di media massa seperti radio, TV, koran, internet, dan akuisisi serta merger, serta open house, dan juga menyewa konsultan perekrutan. Selanjutnya pada studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, pada era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri oleh adanya persaingan yang sangat kompetitif dalam mendapatkan pekerjaan. Mengapa belakangan ini tingkat persaingan mencari kerja semakin ketat? Karena setiap tahunnya banyak sekali calon pelamar kerja dari lulusan sekolah menengah maupun dari sarjana yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Walaupun lulusan selalu banyak pada tiap tahunnya, namun tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Meskipun tersedia lapangan pekerjaan baik dari pemerintah maupun swasta yang memberikan kesempatan kerja, tetap saja tidak dapat menampung para lulusan tersebut.
Di samping itu, perusahaan dari segi penyaringan calon pekerjaan sangatlah selektif dan penuh dengan pertimbangan. Semua perusahaan tersebut hanya ingin menerima SDM yang berkualitas, yaitu orang-orang yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kedudukan yang telah ditentukan. Metode dan prosedur pelaksanaan rekrutmen seleksi PT Bank Rakyat Indonesia. Metode dan prosedur apa yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh karyawan yang bermutu. Untuk membandingkan serta mengetahui metode dan prosedur apa yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang bermutu, pada penelitian ini akan meneliti Bank Rakyat Indonesia atau BRI unit cabang Tanjung Bumi. Bank BRI merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. BRI unit cabang Tanjung Bumi ini memiliki sedikit karyawan dan bidang-bidang kerjanya membutuhkan tenaga ahli untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik untuk nasabah. Dalam rekrutmen penerimaan, BRI memberitahu dengan menggunakan metode online dan pemberitaan serta tepat apabila perusahaan membutuhkan karyawan yang bermutu untuk mengelola perusahaan dan dibutuhkan dengan eksistensi perusahaan yang mulai awal berdiri hingga saat ini telah memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Selanjutnya pada bagian kondisi, yang pertama penyaringan calon pekerja sangatlah selektif dan penuh dengan pertimbangan. Perusahaan hanya ingin menerima SDM yang berkualitas, yaitu orang-orang yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kedudukan yang telah ditentukan. Dan yang kedua, media publikasi tidak dievaluasi secara satu persatu. Yang ketiga, alternatif rekrutmen yang digunakan oleh Bank BRI cabang Tanjung Bumi terbatas dengan tenaga outsourcing. Perusahaan menempatkan tenaga tersebut untuk mengisi bidang tertentu seperti cleaning service atau satpam. Selanjutnya pada kriteria rekrutmen di Bank BRI cabang Tanjung Bumi lebih mementingkan pelamar dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana dan umur minimal 26 tahun, serta media sebagai alat publikasi yang dilakukan evaluasi satu persatu. Dan alternatif rekrutmen terdapat beberapa macam, yaitu outsourcing, karyawan paruh waktu, dan organisasi pemberi kerja profesional. Selanjutnya pada bagian penyebab, yang pertama persaingan yang kompetitif dalam mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, perusahaan mencari karyawan yang berkualitas dan bermutu. Yang ketiga, Bank BRI unit cabang Tanjung Bumi memiliki sedikit karyawan dalam bidang-bidangnya. Dan yang keempat, Bank BRI unit cabang Tanjung Bumi membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik untuk nasabah yang bukan hanya pada wilayah sekitar unit cabang saja. Dan yang kelima, menggunakan media iklan dan media massa. Perusahaan sudah memperoleh karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya pada bagian akibat, yang pertama, banyak calon pencari kerja dari lulusan sekolah menengah maupun dari sarjana yang tidak memiliki pekerjaan karena tidak tersedianya lapangan kerja. Meskipun tersedianya lapangan pekerjaan, tetap saja tidak dapat menampung para lulusan tersebut karena perusahaan hanya ingin menerima SDM yang berkualitas. Dan yang kedua, banyak SDM yang tidak berkompeten serta tidak memenuhi kualifikasi perusahaan. Yang ketiga, outsourcing, karyawan paruh waktu. Alternatif yang digunakan oleh Bank BRI unit terbilang sangat terbatas. Dengan tenaga outsourcing, perusahaan menetapkan tenaga tersebut untuk mengisi bidang tertentu seperti cleaning service atau satpam. Dengan menggunakan tenaga outsourcing, perusahaan dapat mengisi kekosongan jabatan tertentu.
dengan waktu kerja sementara waktu. Dan yang terakhir, rekrutmen di Bank BRI sendiri tidak mementingkan adanya pelamar yang fresh graduate serta mantan karyawan, melainkan lebih kepada pelamar dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana dan umur minimal 26 tahun. Selanjutnya, pada bagian rekomendasi yang pertama, perusahaan lebih memilih memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan metode eksternal seperti menggunakan media iklan, agen tenaga kerja, bursa kerja, dan magang. Dan yang kedua, metode rekrutmen perusahaan tidak mementingkan adanya fresh graduate dan mantan karyawan, melainkan lebih kepada pelamar dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana dan umur minimal 26 tahun. Yang ketiga, perusahaan memilih menggunakan media iklan, internet, koran untuk memberitahukan kepada publik adanya lowongan Bank BRI. Yang keempat, dalam bidang yang membutuhkan karyawan, perusahaan melakukan perencanaan dan menganalisa bidang yang membutuhkan berapa jumlah karyawan. Dan yang kelima, perusahaan harus melakukan evaluasi kerjasama dengan rekrutmen eksternal. Strategi rekrutmen yang kurang efektif dapat menyebabkan pelaksanaan proses rekrutmen tidak menghasilkan sumber daya manusia sesuai kualifikasi. Dan yang keenam, perusahaan bisa menerapkan metode job posting atau job bidding yang memungkinkan para karyawan yakin bahwa mereka memenuhi persyaratan yang diminta pada posisi lowongan. Selanjutnya, pada tahap tindak lanjut, perbaikan yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan dengan kesepakatan perusahaan. Pada Bank BRI Cabang Tanjung Bumi, tahap audit telah dilakukan sesuai dengan temuan yang ada. Maka sebaiknya bagi Bank BRI Cabang Tanjung Bumi melakukan perbaikan untuk proses rekrutmen sesuai dengan rekomendasi yang diberikan agar memudahkan para pelamar dan petugas rekrutmen. Selanjutnya berikut pertanyaan audit rekrutmen di Bank BRI Cabang Tanjung Bumi. Berdasarkan hasil tersebut, fungsi rekrutmen sudah dijalankan dengan baik. Terlihat dari manajer bagian yang melakukan analisis faktor-faktor organisasional dan lingkungan untuk keperluan rekrutmen SDM yang dibutuhkan. Namun, terdapat kelemahan pada evaluasi per media yang tidak dilakukan, padahal evaluasi per media sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui apakah media yang menayangkan rekrutmen sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai audit rekrutmen dan studi kasus pada Bank BRI Cabang Tanjung Bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.